Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramita Rahmadani Widianto dengan nomor induk mahasiswa 2132338 dari kelas Islam Ulil Albab P akan menjelaskan makna Ulil Albab dan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis, sejarah pemikiran dalam Islam, dan perkembangan ilmu sains dalam peradaban Islam. Yang pertama, saya akan mulai dari makna Ulil Albab dan hadisnya. Makna Ulil Albab dan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis. Makna ulil albab dalam konsep sederhana merupakan orang yang berakal atau berpikir. Sedangkan dalam konsep luasnya, ulil albab adalah orang yang senantiasa menggunakan akal dan pikirannya untuk mengingat Allah dengan meningkatkan keimanannya. Di dalam Al-Quran sendiri dalam Al-Quran kata ulil albab itu sendiri disebutkan sebanyak 16 kali. Salah satu makna ulil albab dalam terjemahan Al-Quran yaitu orang-orang yang berakal. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 190-191 menyebutkan Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, melindungi kami dari azab neraka. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan ulil albab di dalam Al-Quran lainnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 179 dan 209, surat Al-Imran ayat 7 dan 190, surat Al-Maidah ayat 100, surat Yusuf 111, surat Ibrahim ayat 52, Al-Mu'min ayat 54, dan lain-lain. Yang kedua adalah sejarah pemikiran dalam Islam. Munculnya pemikiran Islam sebagai cikal bakal kelahiran peradaban Islam pada dasarnya sudah ada pada awal pertumbuhan Islam, yakni sejak abad pertengahan abad ke-7 Masehi ketika masyarakat Islam dipimpin oleh Khulafa al-Rasyidin. Kemudian mulai berkembang pada masa dinasti Umayyah dan mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti Abbasiyah. Ketinggian peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah merupakan dampak positif dari aktivitas kebebasan berpikir umat Islam kala itu. Pada tahun 1258 Masehi, dinasti Abbasiyah jatuh dan peradaban Islam mulai mundur. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam pada mulanya tumbuh dan berkembang, pemikiran rasional, namun kemudian berkembang pula ke pemikiran tradisional, yaitu pola pemahaman yang mengandalkan pemahaman para ulama masa lalu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada masanya. Pola pemikiran rasional berkembang pada zaman klasik Islam, terutama pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Sedangkan pola pemikiran tradisional berkembang pada zaman pertengahan Islam, yaitu setelah habisnya masa dinasti Abbasiyah hingga abad ke-18 Masehi. Pola pemikiran rasional berkembang dipengaruhi oleh persepsi tentang tingginya kedudukan akal manusia di kalangan umat Islam pada saat itu. Persepsi ini sejalan dengan persepsi yang sama dalam peradaban Yunani yang ada di daerah-daerah Islam zaman klasik. Daerah-daerah tersebut antara lain kota Alexandria di Mesir, Yundishapur di Irak, Antakya di Syria, dan Baktra di Persia. Di kota-kota itulah memang telah berkembang pola pemikiran rasional dari peradaban Yunani. Terakhir adalah perkembangan ilmu sains dalam peradaban Islam. Tepatnya pada abad ke-8 hingga dengan abad 12 Masehi, umat Islam berada pada zaman keemasan. Zaman di mana ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berkembang pesat mencapai puncaknya. Pada saat itu, umat Islam menjadi pimpinan dunia karena perhatiannya yang sangat besar, tidak hanya dari sisi ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu murni atau natural science. Dinasti Abbasiyah pada periode 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi merupakan zaman keemasan pemerintahan Abbasiyah.
karena periode ini merupakan usaha peletakan landasan bagi eksistensi filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam yang dapat dikatakan berhasil. Sejarawan Bosworth pernah menyatakan dalam bukunya yang berjudul The Islamic Dynasties bahwa 3 abad pertama pemerintahan Abbasiyah abad 8-11 Masehi, dia melihat kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, keberadaan ilmu pengetahuan dirasakan benar adanya. Salah satu buktinya adalah dengan ditandai adanya berbagai literatur ilmu pengetahuan yang eksis saat itu, seperti kitab kesusasteraan, teologi, filsafat, dan ilmu alam. Salah satu faktor pendukung sains pada Islam adalah adanya gerakan intensif dalam penerjemah berbagai macam literatur. Hal ini dapat dibagi dalam 3 periode. Yang pertama, fase di mana yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase yang kedua, buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Kalau yang ketiga, terutama setelah adanya pembuatan kertas dan bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas dari yang sebelumnya. Para ilmuwan Islam pada zaman keemasannya, mereka adalah orang-orang yang memiliki keluasan ilmu, kedalaman spiritual, keahliannya tidak terbatas hanya pada suatu bidang, akan tetapi berbagai bidang. Sebagai contoh, Bapak Matematika Dunia Al-Khwarizmi adalah penemu dari beberapa cabang ilmu matematika yang dikenal sebagai astronom dan geografer. Begitu juga dengan teori aljabar. Nama aljabar sendiri diambil dari nama bukunya yang terkenal dengan judul Al-Jabar wa Muqabilah. Selain itu, nama-nama ilmuwan lainnya seperti Ibnu Sina, Bapak Ilmu Kedokteran, Ibnu Haytham, Bapak Ilmu Optik, Al-Bairuni, perumus teori trigonometri modern, Ar-Razi, penemu racikan untuk membuat sabun batangan, Abbas Ibnu Firnas, perancang pesawat terbang, Al-Faragoni, perintis astronomi modern, Al-Kindi, filosof Muslim pertama dari Arab, dan lain-lain. Sains dalam Islam adalah segala disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan orisinal dengan sumber utama agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Sains Islam juga meliputi ilmu umum dan Islamic Studies, serta Natural Science dan Socio-Humanity Sciences. Selain itu juga, sains dalam Islam meliputi ilmu yang berbasis teks dan ilmu yang berbasis empiris. Pengikatnya adalah sebagaimana diungkapkan Osman Bakar dalam buku Islam dan Sciences, yaitu Tauhid. Sepanjang ilmu pengetahuan itu memiliki keterkaitan dengan prinsip Tauhid, maka dia adalah sains Islam. Dengan demikian, bila suatu konsep atau teori yang berkembang dalam disiplin ilmu itu memiliki keterikatan dengan prinsip tauhid, maka dia dapat disebut sebagai sains dalam Islam. Sebagai contoh, dalam tradisi psikologi barat, sebagaimana diungkapkan oleh Watkins dan kawan-kawannya, kebersyukuran atau gratitude hanya berkaitan dengan perasaan keberlimpahan atas karunia yang diterima dan tidak terkait dengan Tuhan sebagai pemberinya. Sedangkan dalam psikologi Islam, kebersyukuran berkaitan dengan kesadaran dan perilaku atas keberlimpahan yang bersumber dari Tuhan. Dalam tradisi psikologi barat juga, sebagaimana diungkapkan oleh Peterson dan Seligman dalam buku Character Strengths and Virtues, rendah hati atau humility berkaitan dengan keadaan anggapan diri yang lebih spesial dari orang lain. Sedangkan dalam psikologi Islamnya, rendah hati atau tawadu berkaitan dengan kesediaan untuk menerima kebenaran dari siapapun dan kapanpun, dan tidak menganggap diri sendiri itu lebih dari orang lain. Nah, dari apa yang sudah dihasilkan oleh para ahli hukum, ahli hukum, ahli ekonomi, ahli psikologi, dan ahli-ahli dari berbagai disiplin ilmu yang lainnya yang melakukan kajian sains Islam, dapat diketahui bahwa sains Islam itu eksis dan nyata adanya. Ciri khas Islamic Sciences berikutnya adalah amaliyah. Apa yang diketahui haruslah berkaitan dengan perilaku. Di samping itu, pastinya apa yang dilakukan juga disadari oleh pengetahuannya. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang ilmuwan muslim itu sangat
seorang ilmuwan yang muslim sangat tinggi tidak mengamalkan ilmunya, seperti muslim dapat menjalin kerjasama dengan ahli-ahli tafsir Al-Quran dan ahli hadis, bisa pula dilakukan dengan mengacu kepada pendapat para ulama dan ilmuwan muslim sebagaimana tertuang dalam berbagai kitab tafsir Al-Quran dan Al-Hadis serta berbagai pemikiran Islam lainnya. Itulah sejarah pemikiran Islam dan perkembangan ilmu sains dalam peradaban Islam yang saya pahami sebagai mahasiswa ulil albab. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.